Selamat sore, kembali dengan episode terbaru dari Ngopi Sore Bareng Dokter. Hari ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tamu spesial, yaitu Dokter Andreas, spesialis neurologi. Selamat Halo, sore, selamat sore. Dok. Iya. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai topik yang cukup familiar ya bagi Mm-mm. teman-teman yang ada di rumah mungkin, yaitu vertigo. Mm. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan vertigo? Iya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Di sini memang untuk vertigo ini topik yang sebenarnya cukup banyak penderitanya ya. Banyak pasien yang mengeluhkan dengan keluhan atau gejala tersebut ya. Jadi pada dasarnya perlu diperjelas dulu definisi atau arti dari vertigo itu sendiri, yaitu simpel sebenarnya adalah sensasi pusing berputar ya. Jadi pasien atau penderita merasakan sekelilingnya atau lingkungannya itu berputar terhadap situasi pasien sendiri. Hmm. Nah, tadi kan dokter menyebutkan bahwa vertigo itu ciri-cirinya itu pusing. Nah, Mm-mm. apakah semua pusing berputar itu termasuk vertigo, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus ya, Valen. Jadi untuk pusing berputar atau vertigo itu perlu diperjelas dulu pada pasien. Seringkali pasien datang mengeluh pusing, tapi pusing yang dimaksud itu setelah kita evaluasi lagi ternyata bukan bagian dari vertigo ya. Jadi secara definisi vertigo adalah pusing berputar, sehingga kalau ada komponen pusing yang sensasinya berputar terhadap sekeliling, maka kita bisa katakan itu sebuah vertigo. Oke. Tetapi ada beberapa kasus juga pasien mengatakan pusing, tapi tidak spesifik, tidak berputar. Mm-mm. Misalnya pasien sering mengatakan seperti berjalan di atas perahu atau kapal, Oke. atau bumi yang dipijak itu tidak paten gitu istilahnya, jadi seperti bergoyang. Kemudian perasaan tidak menginjak tanah misalnya. Itu juga bagian dari gejala pusing yang dialami oleh pasien, dan sebenarnya ada banyak istilah yang bisa menggambarkan hal tersebut, terutama dizziness ya. Jadi perasaan yang mata berkunang-kunang misalnya setelah berubah posisi atau terasa gelap sebentar, itu dizziness ya. Jadi harus Oke. kita bedakan dulu istilahnya pusing yang dimaksud oleh penderita atau pasien ini apakah benar-benar vertigo atau dizziness atau faktor lain. Karena nanti Oke. akan menentukan langkah selanjutnya dalam diagnosis dan terapi. Nah, tadi kan berarti ada yang harus ke dokter nih, Dok. Kalau misalkan Mhm. merasakan vertigo atau merasakan pusing. Nah, seberapa pentingnya vertigo itu perlu diperiksakan ke dokter? Iya, jadi untuk vertigo itu sendiri sebenarnya nanti kita klasifikasikan lagi Mm-mm. lebih lanjut menjadi beberapa bagian ya. Jadi klasifikasi vertigo itu sebenarnya sesuai dengan organ yang terganggu. Jadi mungkin ini saya sedikit menyinggung tentang proses seseorang bisa berjalan dan berasa seimbang ya. Itu disebabkan karena ada 3 faktor utama ya. 3 faktor itu 3 sensor utama yang ada di tubuh kita yang senantiasa secara terus-menerus menyampaikan informasi terhadap otak kita bahwa tubuh kita ini sedang apa posisinya, sedang posturnya sedang apa, dan bagaimana. Semua itu diatur oleh 3 faktor. Yang pertama adalah visual atau penglihatan, di mana kita bisa tahu, oh kita saat ini misalnya saya sedang duduk di sini, di depan saya ada meja seperti ini. Kemudian proprioseptif, di mana hal tersebut diatur oleh sensor yang terdapat pada sendi-sendi saya. Jadi di sendi saya misalnya di panggul saya, lalu di tubuh saya, di tangan saya, ini ada sendi semua. Dan sendi saya menginformasikan pada tubuh saya bahwa saya saat ini sedang duduk. Tuh di depan saya ada meja, saya duduk di kursi gitu ya. Mhm. Lalu yang terakhir adalah organ keseimbangan di telinga. Nah, di telinga kanan maupun kiri kita memiliki organ keseimbangan, crista ampularis dan canalis semisircularis ya. Nah, ketiga organ ini secara terus-menerus menyampaikan informasi keseimbangan ke otak kita. Dan apabila ada terjadi gangguan atau sakit pada salah satu atau lebih dari organ-organ tersebut, maka akan terjadi ketidaksesuaian informasi yang pada akhirnya akan membingungkan otak itu Mm. sendiri, dan muncullah gejala vertigo tersebut. Oke. Sehingga vertigo sendiri nanti akan kita bedakan berdasarkan gangguan pada organ tersebut. Mm-mm. Yang pertama vertigo visual disebabkan karena gangguan pada penglihatan, vertigo proprioseptif karena gangguan pada sendi, reseptor sendi yang saya bilang tadi, dan yang paling sering yang terakhir ini adalah vertigo akibat gangguan
di organ keseimbangan di telinga yaitu vestibularis gitu. Oke. Nah, tadi kan ada berbagai macam nih dok Mm-mm. penyebab vertigonya. Nah, yang paling sering biasanya terjadi pada mungkin pasien-pasien yang dokter pernah eh, pernah Tangani. datang ke dokter treatmentnya gimana, itu yang paling sering muncul vertigo karena apa sih dok? Iya, jadi yang paling sering adalah vertigo vestibular, Valen Mm-mm. ya. Jadi vestibular itu yang saya sudah jelaskan tadi, Mm-mm. disebabkan karena gangguan pada telinga, organ Oke. keseimbangan di dalam telinga, ya. Organ keseimbangan dalam telinga sampai ke dalam otak, terutama otak kecil, ya, atau cerebellum. Oke. Jadi vertigo tipe vestibular ini nanti biasanya kita harus bedakan. Ada vertigo vestibular tipe perifer atau di mana keluhannya biasanya pusing berputar, disertai mual, muntah, kemudian terutama pada saat perubahan posisi kepala. Dan vertigo vestibular tipe sentral. Nah, tipe sentral ini biasanya gejalanya relatif lebih ringan daripada perifer. Jadi pusing berputar iya, tetapi tidak sehebat yang perifer. Kemudian ada mual muntah juga, tetapi tidak terlalu berat ya. Tapi justru yang sentral ini yang berbahaya ya. Jadi berbahaya itu artinya ada penyebab yang serius yang perlu ditangani. Baik itu segera maupun harus urgent gitu ya. Contohnya adalah misalnya stroke pada batang otak. Kemudian adanya tumor yang tumbuh pada sudut-sudut otak tertentu, terutama perbatasan antara batang otak dengan otak kecil. Seringkali pasien muncul dengan salah satu gejalanya adalah vertigo. Vestibular yang tipenya sentral gitu. Dan ini yang kita harus waspadai karena apabila memang vertigo itu merupakan bagian dari penyakit yang lebih serius, otomatis tata laksananya juga harus lebih agresif ya, dan harus membutuhkan waktu yang lebih cepat. Dan sangat berbeda jauh tata laksana antara vertigo vestibular tipe sentral dengan yang tipe perifer ya. Kalau yang tipe perifer kita cukup memberikan pengobatan medikamentosa, kemudian dengan manuver kepala sedikit kita sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Nah, vertigo ini bisa sembuh nggak sih dok? Iya. Jadi kembali lagi ke klasifikasi vertigo tadi. Kalau memang vertigonya itu disebabkan karena perifer atau murni hanya gangguan pada organ keseimbangan, tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi seperti pasien menderita batuk pilek istilahnya ya, kalau saya boleh bandingkan walaupun tidak apple to apple ya. Tapi maksud saya di sini bahwa pasien bisa sembuh total dan tidak ada rekarensi atau masalah yang muncul kembali. Dan satu lagi Valen, sebenarnya vertigo perifer itu nanti kita bagi lagi ya. Jadi ada banyak sekali penyebab atau penyakit yang bisa muncul karena gangguan pada organ keseimbangan di dalam telinga. Baik itu karena sumbatan misalnya, yang paling sering ya. Jadi ada kita bahasa medisnya kanalolithiasis ya. Jadi seperti ada gumpalan di dalam organ keseimbangan itu yang mengganggu aliran laminar dari organ keseimbangan tersebut ya. Itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Biasanya pasien pada saat perubahan posisi kepala, jadi misalnya dari posisi berbaring ke duduk atau berdiri, pusing berputarnya muncul ya. Atau pada saat pasien menoleh misalnya, menoleh ke kanan atau ke kiri, maka pusing berputarnya muncul dengan hebat begitu. Sehingga pasien harus menutup mata atau beristirahat. Atau bisa juga vertigo yang muncul karena misalnya setelah infeksi. Jadi misalnya pasien setelah batuk pilek atau flu, seminggu hingga 2 minggu kemudian baru muncul gejala pusing berputar begitu. Nah, ada pantangan nggak sih dok bagi mungkin pasien sehingga vertigo ini nggak kambuh-kambuh lagi gitu? Ya, jadi kembali lagi ke klasifikasi dan penyebabnya, karena ada banyak sekali penyebab vertigo, dari yang simple sampai yang kompleks, dan dari yang bisa sembuh dengan cepat dalam hitungan hari, sampai ada yang minggu hingga bulanan. Jadi untuk luaran dari pasien atau outcome itu memang sangat bergantung pada tipe vertigonya. Gitu. Nah, mungkin ada yang di rumah ini yang nonton dok, belum punya vertigo mungkin ya. Nah, ada nggak sih dok cara-cara supaya menghindari biar nggak kena vertigo ini kayak gimana? Sampai sekarang sebenarnya masih belum banyak faktor yang sangat berasosiasi kuat ya dengan kejadian vertigo yang terutama pada vestibular tipe perifer yang saya sebutkan. Istilahnya kalau paling banyak itu BPPV ya, vertigonya tipenya, yang disebabkan karena gangguan pada telinga di
organ keseimbangan tadi. Jadi yang paling mudah sebenarnya adalah tidak mendadak ya untuk bangun tidur misalnya. Kita berikan waktu atau jeda 30 detik hingga 1 menit dari perubahan posisi kepala, misalnya dari berbaring ke duduk maupun duduk ke berdiri. Oke. Gitu. Itu yang salah satu yang faktor yang penting untuk menghindarkan pasien dengan kemunculan vertigo tersebut. Oke. Nah, mungkin di teman-teman di rumah ini ada yang mau konsultasi dengan Dokter Andreas, mungkin bisa di-share Dok untuk jadwal praktiknya di National Hospital. Iya, saya praktek di National Hospital Surabaya setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai dari Senin sampai Jumat pukul 9 hingga pukul 16 sore, dan pada hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 14 sore. Oke. Nah, thank you Dok untuk sharingnya hari ini. Mungkin next time kita bisa cerita-cerita lagi ya Dok ya. Sama-sama. Nah, thank you teman-teman yang udah nonton untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih.